Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat pagi. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kali ini boleh datang lagi ya. Saya tadi cek lagi catatan khotbah. Ternyata saya kesini terakhir itu Mei 2019. Kemarin saya bilang sama sekretariat, saya kesini kayaknya 2018 deh. Ternyata 2019 masih kesini. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Dulu 2 kali ibadah, tapi setelah transisi pandemi masih 1 kali ibadah. Tapi full begini ya. Menikmati sekali di pusat itu dari awal transisi untuk pindahnya online ke fisik itu pertama kali susah, bukan karena hanya dari jemaatnya tapi dari kelurahan dan segala macam itu cek. Jadi setiap kali kita ibadah ibu lurah datang lihat-lihat kuota sama ininya cukup ya, nggak boleh lebih ya. Wah, diingatin terus, tapi ya kita jalan sampai akhirnya sekarang sudah kembali boleh dikatakan normal lah. 90% jemaat Tuhan sudah balik untuk ibadah fisik. Nah, saya bersyukur di sini juga demikian. Walaupun kita tetap menjaga protokol kesehatan, tentunya kita tidak menjadi orang yang wah dalam nama Yesus nggak ada itu, nggak juga, itu ngawur begitu ya. Kita tetap jaga, tapi kita juga menghormati dan melihat kenikmatan dari ibadah. Kita menghormati bagaimana menikmati kekudusan Tuhan. Saya sangat menikmati ibadah di tempat ini, bukan ke dirinya kita ya, tapi menikmati bagaimana merasakan ada satu kesungguhan untuk memuji Tuhan. Di satu pihak sering kali kita mengidentifikasi ibadah yang sejati itu kan dari perasaan kita. Kalau rasanya enak maka itu ibadah yang diberkati Tuhan. Bahaya sekali ya gitu. Subjektivitas manusia menjadi tolok ukur kesenangan Tuhan. Gak bisa. Tentu kita harus kembali kepada Alkitab. Apa yang menjadi dasar bahwa kita percaya Tuhan berkenan atas ibadah itu? Tuhan yang menginginkan manusia beribadah. Tentu. Maka bagaimana ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Identifikasinya dari apa kata Tuhan? Misalnya saya akan mengatakan istri saya tuh senang sama saya. Dari mana you tahu? Ya saya soalnya senang sama dia. Ngawur kan ya? Tentu saya harus bertanya kepada istri saya, apakah benar dia senang sama saya? Dia yang akan mengkonfirmasi, iya. Kenapa? Karena ini. Sesimpel itu. Sama dengan ibadah. Kriteria ibadah yang seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Jangan-jangan GRII juga terlalu GR mengatakan Tuhan berkenan atas ibadah kita. Maka kembali kepada Alkitab, saudara-saudara sekalian, hal pertama yang dikatakan di dalam paling gampang untuk dimengerti. Di dalam 1 Korintus 14, Paulus berkata, segala sesuatu harus berjalan dengan sopan dan teratur. Allah itu kudus, Allah itu benar, maka tidak mungkin dia melanggar atributnya di dalam kekudusan dan kebenaran. Maka sebuah ibadah yang tidak berjalan dengan keteraturan, maka itu pasti sudah tidak berkenan di hadapan Allah. Kedua, proyeksinya untuk kemuliaan Allah. Maka identifikasi proyeksi untuk kemuliaan Allah itu adalah berarti bukan untuk rasa dan emosi saya. Kalau identifikasinya mulai dari rasa dan identifikasinya untuk perasaan saya, ya sudah pasti itu salah. Ya seperti tadi, tanda saya berkenan dalam istri saya suka. Nggak bisa kayak gitu. Maka apa yang berkenan di hadapan Allah? Satu kesadaran saya memberi diri saya menyerahkan semuanya. Maka di dalam 2 dasar ini muncul dasar yang ketiga, berjalan di dalam kebenaran. Maka ini yang akan menjadi proyeksi identifikasinya. Pertama, musiknya itu sendiri benar enggak? Kedua, kata-kata dalam lagu itu sendiri benar enggak? Pemuasan emosi saja, tentang kepentingan manusia saja, atau memang nama Tuhan yang dipermuliakan di situ? Tentu memang yang namanya sopan dan teratur itu tidak kaku. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ekstrim 1 akhirnya menjadi liar, ekstrim 1 menjadi kaku. Maka kita boleh belajar untuk bagaimana menikmati Tuhan. Ada satu kesadaran emosi yang memang tetap boleh menikmati Tuhan, tapi emosi yang ditundukkan kepada kebenaran. Makanya Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 12 misalnya, serahkanlah segala hidupmu dalam pembaharuan akal budimu. Jadi emosi tanpa pembaruan akal budi itu emosi palsu, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dengar firman dengan satu lagu yang berseru kepada Tuhan dalam pergumulan kita. Oh Tuhan, ulurkan tanganmu. Kita coba nyanyikan lagu ini lagu ketiga ini ya. Tapi saya mengajak kita menyanyikannya dengan seperti kesadaran sebuah doa. Kita nyanyi setengah suara. Saya boleh dengan hormat minta untuk sound system kurangin volume musiknya kurang lebih 30% gitu ya. Dan kita juga nyanyinya seperti seperti orang yang berkata-kata kepada Tuhan. Oh Tuhan, ulurkan tanganmu. Mari kita nyatakan doa kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, ulurkan tanganmu
sorga. Mari kita berdoa. Biar ini jadi doa kami Tuhan, untuk kami meminta Engkau yang memimpin kami. Bukan untuk kami meminta supaya apa yang kami mau Kau berikan, tapi untuk kami menjadi seperti apa yang Kau mau. Untuk langkah kami menjadi terang di tengah-tengah segala pergumulan yang kami lalui. Tapi kami melihat tangan Tuhan yang memegang kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan bukan untuk menjalani seperti agenda kami, tapi untuk menjadikan hidup kami menggenapi apa yang menjadi agenda dan kehendak Allah. Sekalipun di depan ada begitu banyak jalan yang kami sulit untuk ngerti, sulit untuk kami jalani, bahkan sulit untuk kami terima. Seperti pencipta lagu ini yang istri dan anaknya dipanggil Tuhan di dalam waktu yang tidak lama, berapa jam saja. Di tengah-tengah dia sedang melayani Tuhan. Ada banyak langkah kami ketika kami bekerja, kami berjalan dalam kebenaran, di dalam kekudusan, tapi jalan itu tetap sukar. Biarlah kami boleh tetap melihat rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang digenapi, bukan rancangan kami. Dan biarlah kami boleh terus berjalan di dalam terang firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami, kaki kami terang bagi jalan kami. Dan bukan hanya tentang kami, hidupku, keluargaku, tapi tentang hidup kami di dalam keluarga kerajaan Allah. Berkati kami dalam menit-menit pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami merindukan untuk belajar melihat bagaimana gereja di dalam pimpinan Roh Kudus, bagaimana kami menjadi orang-orang yang diundang Tuhan masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah dalam gereja, bagaimana kami menjadi gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Selidiki hati kami, selidiki pikiran kami, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh mau belajar. Berikan kami anugerah-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, dengan kuasa yang daripada-Mu menyatakan isi hati-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Galatia. Satu bagian ayat yang gak asing bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kita membuka dari kitab Galatia, dari ayat pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 hingga yang ke-26. Biasanya kita hafal dari ayat yang ke-22 itu, buah roh, begitu ya. Gak asing kan buat kita. Dan bahkan sudah dinyanyikan lagu dengan beberapa versi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi untuk mengerti ini di dalam pengertian yang bagaimana? Nah, sehingga kita nggak jadi salah. Kita nggak melihat ini menjadi satu konsep yang ngawur, tapi kita boleh mengertinya di dalam konteks. Nah, ini yang mau saya ajari. Jadi bersabar Bapak Ibu sekalian, kita sambil dengar firman Tuhan hari ini sambil sedikit PA begitu ya. Dan ini yang menjadi bayang-bayang untuk pembelajaran nanti sore tentang pernyataan Calvin, di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, sekarang kita melihat tentang gereja dipimpin oleh Roh Kudus dari kitab Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Mari kita baca bergantian. Saya baca 13, lalu Bapak Ibu sekalian 14, demikian seterusnya kita baca hingga ayat yang ke-26 dari Galatia pasal 5. Demikian firman Tuhan ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Artinya pakai bahasa Indonesia agak susah ya. Hati-hati, jangan kamu saling menggigit dan saling menelan, sebab kamu akan saling membinasakan. Ayat 16. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kau peringatkan kamu. Sekarang diperingatkan kepada kita, firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Seperti yang telah diperbuat dahulu. Paulus telah mengingatkannya dahulu tentang hal ini. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
25 menjadi tema kita. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Di dalam bulan-bulan yang lalu kita telah merayakan yang namanya hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta ya, 50 hari setelah Yesus naik ke sorga, maka hari peringatan tentang perayaan turunnya Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus turun, apa yang menjadi manifestasinya? Apa yang menjadi karya terbesar dari Roh Kudus? Seringkali orang berpikir bahwa karya terbesar Roh Kudus tandanya adalah semua orang di gereja tiba-tiba berglosolali begitu ya. Lalu tahun depan perayaan lagi, tunggu lagi Roh Kudus turun. Berarti selang dari tahun lalu turun, lalu untuk tunggu turun Roh Kudus turun lagi kali ini, berarti ada selang di mana Roh Kudus naik lagi. Kerjanya Roh Kudus naik turun begitu ya. Nah, ini hal yang begitu ngawur karena tidak diidentifikasi berdasarkan apa kata firman Tuhan. Tapi menarik sekali, ternyata kalau kita melihat mulai dari Yesus naik ke sorga, lalu Roh Kudus turun. Dari Kisah Rasul, tanda Roh Kudus turun dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus sudah mengatakan bahwa Roh Kudus turun, engkau diberikan kuasa untuk mengkabarkan Injil terus sampai kepada kitab Wahyu. Dua identifikasi karya Roh Kudus terbesar, yaitu apa? Pertama, penginjilan. Karena memang untuk itulah Roh Kudus turun, diberikan kuasa kepada kita untuk Injil diberitakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan dari penginjilan yang tak terbendung oleh kuasa apapun, berdirilah yang namanya gereja. Nah, tentu di dalam penginjilan itu terjadinya lahir baru, itu karya Roh Kudus. Bagaimana pimpinan setiap kepada jemaat Tuhan itu adalah pimpinan Roh Kudus. Dan pertamanya Injil diberitakan, lahir baru itu karya Roh Kudus. Dan setelah orang lahir baru dan dipimpin dan dipelihara, itu yang namanya gereja. Dan inilah karya terbesar dari Roh Kudus. Jadi bukan manifestasi supranatural, bukan hal-hal mistis yang menjadi identifikasi Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dan satu kali dia diutus oleh Bapa dan Anak untuk selama-lamanya sampai Kristus datang kedua kali. Jadi bukan naik turun. Maka dimulainya gerakan penginjilan yang tak terbendung oleh kuasa apapun, dan berdirinya gereja sebagai tanda kehadiran keluarga kerajaan Allah, sebagai hadirnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu adalah karya Roh Kudus. Dan sekarang secara spesifik kita mempelajari hari ini, saudara-saudara sekalian, di dalam karya Roh Kudus tentang gereja. Bagaimana Roh Kudus atau karya Roh Kudus memelihara gerejanya. Nah, di dalam konteks secara khusus kita akan lihat di dalam isu kitab Galatia. Menarik sekali, Tuhan tidak menunjukkan atau memberikan gambaran kepada kita tentang pelajaran sebagai gereja di dalam motif di dalam motif secara sistematik. Hei, dengar ya gereja ya, you mau jadi gereja harus 1, 2, 3, 4. Enggak. Roh Kudus tidak memimpin kita untuk menghidupi gereja yang demikian. Tapi Alkitab dihadirkan di dalam narasi. Maka apa yang terjadi setelah Yesus naik, tidak lama, kira-kira tahun 30 Masehi Yesus naik ke sorga, kalau hitungan secara kalender. Lalu Paulus mulai menulis suratnya itu di dalam tahun 60-an. Jadi selang 2 tahunan langsung Paulus setelah bertobat, lalu dia menjadi penginjil yang pergi ke kota-kota lalu mendirikan gereja-gereja. Dari tahun 60-an gereja itu sudah berdiri. Jadi tidak lama, setelah 30 tahun Yesus, ini sudah banyak orang yang menjadi Kristen yang tidak pernah melihat Kristus karena sudah 30 tahun kan ya. Gereja berdiri dan muncul konflik di dalam gereja-gereja. Nah, ini yang dicatat oleh Alkitab. Ada konflik dalam Galatia, ada konflik dalam Korintus, ada konflik dalam Efesus. Masing-masing beda-beda konfliknya. Ada konflik yang karena urusan moralitas seperti di Korintus atau urusan karunia-karunia. Ada konflik yang macam-macam, dan di dalam kitab Galatia ada konflik. Dan disitulah Paulus mengajarkan jemaat untuk melihat bagaimana sebenarnya Roh Kudus memimpin gereja. Jadi Tuhan mengizinkan ada konflik di dalam gereja untuk menjadi sebuah catatan yang kita pelajari sehingga kita boleh belajar dari sejarah. Jadi nggak pakai list 1, 2, 3, tapi melalui kehidupan jemaat Tuhan yang benar-benar berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka di dalam cara yang sama Tuhan mendidik kita pada hari ini. Sekarang kita melihat ya. Maka apa yang terjadi? Bagaimana kita melihat gereja di dalam pimpinan Roh Kudus, khususnya menyoroti isu pada kitab Galatia pasal 5. Dan kalau kita melihat pasal 5 ini mulai muncul dari ayat 13 ke dalam ayat 14. Kalimat terakhirnya Paulus muncul, yaitu kalimat perintah. Di dalam bahasa Yunaninya paraenesis. Sebuah perintah yang menjadi bentuk nasihat dari Paulus mengatakan apa? Hei gereja, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Dari ayat 16 dikatakan itu, lalu ditekankan lagi ayat 25. Tapi dalam hal ini dikatakan hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu bagaimana? Jangan hidup dalam kehidupan daging, tapi hiduplah dalam pimpinan atau hiduplah dalam hidup yang
berbuah atau buah roh. Sederhana sekali kan ya? Ya sudah, kan tinggal ya udah jangan ikutin kedagingan, hidup dalam buah roh. Tapi nanti dulu, bagaimana mengerti ayat ini di dalam konteksnya? Nah itu yang namanya kita belajar, kita nggak ambil ayat ini, oh pokoknya buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, dan penguasaan diri. Ya udah, saya pulang saya kerjakan ini. Enggak seperti itu saudara-saudara sekalian. Dibacanya ayat ini atau dimengerti ayat ini harus di dalam konteksnya. Jadi sekarang kita mau lihat terlebih dahulu latar belakang kitab Galatia, apa yang terjadi di sana sehingga kenapa ini dituliskan Paulus kepada mereka. Baru kita tarik hubungannya dengan kita apa. Nah itu yang namanya belajar firman. Nggak bisa langsung tarik ayat Alkitab bilang apa untuk saya. Wah ngaco nanti. Artinya apa ya? Itu yang namanya kutip-kutip. Kutip ayat apapun makanannya, minumnya teh botol, nggak usah sebut mereknya ya. Jadi apapun ayatnya pokoknya ujungnya berkat buat saya. Ya cilaka kalau baca Alkitab kayak gitu. Kita nggak mau apa yang Tuhan mau. Pokoknya saya setiap kali baca Alkitab apa yang saya mau Tuhan kasih. Tuhan jadi babunya kita. Betapa menghinanya Tuhan kita. Nah ini nggak bisa. Sekarang kita lihat ke dalam konteksnya terlebih dahulu yang saya bilang tadi. Setengah jam ke depan kita belajar konteks, bersabar. Baru setengah jam terakhirnya nanti kita belajar hubungannya sama kita apa. Oke? Mau saya ibadah muji Tuhan kok disuruh belajar pusing-pusing begini. Welcome. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Surat Galatia, Bapak Ibu sekalian, surat Galatia ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Galatia yang merupakan jemaat yang didirikannya sendiri. Ada beberapa surat yang ditulis Paulus kepada jemaat yang bukan dirintisnya sendiri. Jemaat Roma itu bukan dirintis oleh Paulus. Sudah ada jemaat di sana, lalu dia datang ke sana melayani, lalu dia tulis surat. Jemaat Korintus itu didirikan oleh Paulus, tapi ada beberapa jemaat yang lain yang tidak didirikan oleh Paulus. Nah, sedangkan jemaat Galatia, jemaat Efesus itu memang dirintis oleh Paulus. Dia yang datang ke sana cari jiwa injili sampai banyak orang bertobat, lalu bentuk persekutuan, lalu akhirnya jadi gereja. Salah satunya jemaat Galatia. Nah, surat ini ditulis kurang lebih tahun 48 Masehi di Galatia tentunya daerah, kalau sekarang di dalam peta itu sekarang ini di daerah Turki bagian selatan. Nah ini sekarang sudah jadi daerah Islam yang sangat besar. Masih banyak peninggalan-peninggalan gedung-gedung kekristenan di sana, tapi ini sudah menjadi daerah yang benar-benar Islam lah sekarang ya. Nah ini kondisinya untuk sekarang. Tapi dari mana kita tahu ini ditulis kurang lebih tahun 48 Masehi? Karena di dalam hal ini tahun 48 ini tahun 49 setelahnya ada konsili di Yerusalem bahwa gereja mengatakan orang-orang Kristen Yunani tidak perlu disunat. Itu baru muncul tahun 49. Sedangkan peringatan Paulus di sini adalah nggak ada lagi sunat dan segala macam. Harusnya kalau dia tulis ini setelah konsili, dia tinggal bilang berdasarkan konsili para rasul sudah ditetapkan. Jadi konsili rasulnya belum. Nah ini kurang lebih tahun 48. Setelah isu ini diangkatlah isu ini kembali kepada para rasul, baru muncullah konsili tahun 49 di Yerusalem untuk menegakkan. Para rasul mengatakan, kalau ada orang yang mau jadi Kristen bukan dari Yahudi, orang-orang Yunani, mereka nggak harus disunat. Nah itu jadi ketahuan tahunnya dari situ. Ini pembelajaran secara biblikalnya ya. Oke, kita masuk lebih kepada spesifiknya kota Galatia lah. Nah kota Galatia sendiri, saudara-saudara sekalian, itu adalah kota bagian dari jajahan kerajaan Roma. Roma pada saat itu kaisarnya Claudius memerintah di Roma tentunya, maka daerah-daerah jajahannya termasuk Yerusalem itu kan sudah menjadi daerah jajahannya Romawi. Nah berbeda dengan Yerusalem, kalau Yerusalem itu daerah jajahan yang menjajah satu daerah yang menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu orang Yahudi itu menyembah kepada Yahweh. Sedangkan di Galatia itu orangnya macam-macam, itu banyak sekali pendatang yang menyembah banyak dewa. Jadi ini kota dengan penyembahan banyak dewa, dari berbagai macam orang datang di sana. Ini kota Galatia. Maka penyembahan berhala banyak sekali, tempat-tempat ibadah banyak di sana, tapi nggak ada yang terlalu gede. Misalnya kalau kayak di Roma itu kan ada tempat penyembahan yang sangat gede, yaitu penyembahan siapa itu, Dewi Diana, dewa kesuburan dan segala macamnya. Ada kuil gedenya. Kalau di Galatia nggak ada kuil yang mendominasi dewa yang terlalu besar, tapi semua punya dewanya masing-masing. Termasuk ada yang menyembah Claudius sebagai dewa. Karena kaisar kan ya, karena kaisar itu membawa evangelion, kabar baik, yaitu membawa keselamatan. Maka barang siapa yang percaya kepada kaisar dapat keselamatan, bahwa dapat KTP atau paspor Romawi. Maka mari kita sembah Claudius. Claudius pun disembah jadi dewa. Nah salah satunya orang beribadah di situ adalah orang-orang Yahudi.
penyembah Yahweh. Beragama Yahudi. Mereka melakukan ibadah di mana? Di sinagog. Tapi orang Yahudi di Galatia itu bukan orang-orang yang punya power. Kalau kayak orang-orang Yahudi di Efesus, mereka kaya. Kalau kayak di Korintus, mereka kaya. Kalau di Galatia enggak. Makanya mereka cuma dapat daerah pinggiran. Jadi sinagog-sinagog itu cuma ada di pinggiran-pinggiran kota. Nah ini konteksnya. Jadi dalam konteks seperti ini, orang Yahudi punya penyembahan kepada Yahweh, tapi mereka sangat minor di tengah-tengah penyembahan-penyembahan berhala yang lainnya. Ini yang terjadi. Di dalam konteks seperti itulah muncul seorang Yahudi yang lain bernama Paulus. Kucuk-kucuk datang ke Galatia, ke kota itu untuk ngapain? Untuk kabarkan Injil yang lain, Evangelion. Maka datanglah dia di sana, dan apa yang dikatakan oleh Paulus, dia menggadang-gadang proyek penginjilan. Yang digadang-gadangnya itu apa? Proyek pembangunan. Paulus itu menarik sekali Bapak Ibu sekalian, ketika dia datang kepada satu kota, dia pelajari kota itu, maka dia penginjilan di kota itu dengan konteks kota itu. Nah jadi penginjilan itu nggak ada yang namanya satu cara jadi master key untuk pakai cara ini untuk menginjili ke semua orang. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh belajar metode penginjilan ya. Tapi pahamilah saudara-saudara sekalian, nggak ada satu metode penginjilan yang kita pegang yang bisa kita pakai ke semua tempat. Misal contoh ya, saya belajar metode penginjilan pribadi Evangelism Explosion. Ya saya belajar itu. Tapi nggak bisa bilang bahwa kemanapun saya pergi saya pakai Yang nggak bisa, terbatas memang. Saya sendiri mendesain satu metode penginjilan untuk konteks Indonesia. Nah bagaimana caranya metode ini bisa dipakai di dalam konteksnya? Coba tanya itu kan ada dua pertanyaan diagnostik ya. Kalau hari ini engkau mati, engkau kemana? Itu pertanyaan pertama untuk memulai penginjilan. Ya nggak usah jauh-jauh lah, mirip lah dengan di kota Palembangnya. Tapi saya pernah coba praktekkan ini di Medan. Ketemu sama oma-oma, Cim, boleh nanya nggak Cim? Boleh. Kalau Cim hari ini mati, ditempeleng saya. Mana bisa, kurang ajar lu ya, doain saya mati. Nggak bisa, gagal penginjilannya. Nah itu yang saya bilang, metode penginjilan itu terbatas. Nah itu sebab Paulus di dalam hikmatnya dia pelajari kota itu, karena banyaknya bangunan dewa-dewa tempat ibadah, maka dia mulai penginjilan di sana dengan proyek pembangunan. Hari ini aku juga akan memberitakan kepadamu proyek pembangunan. Nah menarik ya, orang mau dengar, lu mau bangun apa lagi? Nah itu caranya bijaksana di dalam penginjilan. Tapi kita nggak belajar tentang pelatihan penginjilan lah. Kapan-kapan kita kesini lagi untuk belajar penginjilan ya. Lanjut. Maka apa yang terjadi? Dia mengatakan saya memberitakan tentang proyek pembangunan, tapi bukan pembangunan gedung dengan tembok-tembok batu seperti yang kau lakukan di dalam ritual ibadahmu. Yang ku beritakan sekarang adalah pembangunan kerajaan Allah. Wah, apa-apaan ini? Ini satu berita yang sangat-sangat spekulatif, berita yang sangat-sangat provokatif bahkan, mau bangun kerajaan Allah. Kerajaan loh. Berarti lu mau nantang kerajaannya Claudius, lu bilang-bilang mau bangun kerajaan. Apa-apaan? Tapi Paulus bilang, tapi ini pembangunan kerajaan bukan dengan tembok batu. Loh jadi mau bangun apa? Itu kerajaan Roma udah gitu gede. Yang ku katakan adalah aku akan mengatakan ada pembangunan kerajaan Allah dengan dibangun dengan manusia sebagai bangunannya. Wah, orang mulai rasa gila. Ini orang mau dibunuh, tengkoraknya dibikin jadi batu atau gimana? Sulit untuk ngerti pernyataan Paulus. Dari dalam pemberitaannya Paulus mengatakan bahwa di dalam pembangunan kerajaan Allah ini hanya ada satu Tuhan. Wah ini provokatif sekali. Ini banyak dewa-dewa di sini, lu bilang hanya ada satu Tuhan. Jadi Tuhan kami ini apa? Maksudmu apa? Nah, dia sudah belajar mengkabarkan Injil, tapi menjadi satu hal yang mendestruktif atau menggelisahkan orang-orang di sekitar agama-agama pagan ini. Dan tidak hanya itu dikatakannya bahwa di dalam pembangunan ini hanya ada satu Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Jadi nggak ada yang namanya dewa-dewa lokal. Dan dia punya rencana kekal atas alam semesta ini. Wah apa-apaan ini? Di dalam konsep agama pagan, Tuhan mencipta, lalu dia di atas, dia hanya bergerak berdasarkan seruan manusia. Dia tidak punya rencana atas alam semesta. Ya dia bikin jebrek, ya sudah dia nonton-nonton. Tiba-tiba dengan seruan tolong, oke gua tolong lu, ceret gitu. Itu namanya dewa. Tapi kalau di dalam konsepnya Paulus mengatakan hanya ada satu Tuhan dan dia punya rencana atas alam semesta ini. Dia berdaulat atas alam semesta. Ini bikin goncang lagi agama-agama sekitar. Dan dia mengatakan lagi di dalam rencana kekalnya itu datanglah raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Provokatif lagi kepada kerajaan Romawi. Tapi dia bilang raja di atas segala raja ini, harusnya orang Romawi marah kan. Tapi raja di atas segala raja ini telah dimatikan oleh kerajaan Romawi.
Oh kalau gitu rajanya cetek lah, ya udah nggak masalah, lu mau beritakan lah. Rajamu mati kok, dikalahkan sama kerajaan Romawi. Tapi nggak berhenti di situ. Dia bilang raja ini membangun kerajaannya dengan cara apa? Dia bangkit. Muncul lagi provokasinya. Lihat ya, inilah yang terjadi dalam isunya. Singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, Yesus sang raja yang telah dimatikan oleh kerajaan Romawi ini, dia dibangkitkan oleh Bapa dan membangun yang namanya new family. Nah ini puncak beritanya Paulus di dalam Galatia, yaitu single family, yaitu keluarga kerajaan Allah. Ini tema besar kitab Galatia. Jadi artinya apa? Setiap orang yang di dalam Kristus diundang masuk menjadi bagian dari satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah, di mana tidak ada lagi yang bisa memisahkan, tidak ada status apapun yang bisa lagi memisahkan satu keluarga ini. Tidak peduli kamu suku apa, tidak peduli kamu dalam kondisi ekonomi bagaimana, tidak peduli kamu status sosial apa. Kalau kamu di dalam Kristus, one family. You orang Yahudi, you orang Yunani, one family. You golongan dari keluarga kerajaan atau you cuman budak, one family. Tidak boleh dipisah-pisahkan, diseparasikan hanya gara-gara adanya perbedaan harta, gender, ras, kekayaan dan segala macamnya. Inilah yang menjadi berita utama Paulus dan inilah yang menjadi tema besar kitab Galatia, one family. Lantas apa yang menjadi isunya? Nah, menarik. Banyak orang mau menerima berita ini, lalu akhirnya menjadi Kristen. Tadinya cuma orang Yahudi, lalu orang Yunani, lalu jadi Kristen juga. Muncullah satu bentuk ibadah yang dimana macam-macam orangnya, kan selama ini lokal-lokalan. Dari suku apa ya itu agamanya, dari Yahudi itu agamanya. Sekarang dari berita Paulus ini muncul satu denominasi baru, satu jenis agama baru yang menyebut dirinya disebut dengan Kristen. Mereka ini dari macam-macam, orang Yunani datang, orang mana datang, meninggalkan semua agamanya jadi Kristen. Jadilah yang namanya one family ini. Singkat cerita, Paulus tinggalkan kota Galatia, lalu dia pergi menginjili lagi di beberapa tempat yang lain. 2-3 tahun kemudian dia dapat berita terjadi masalah di kota Galatia. Apa masalahnya? Muncul pemberita Injil yang lain. Nah dikatakan itu di dalam pasal 1 kalau kita baca, Paulus tidak bilang mereka pengabar Injil, Paulus mengatakan bahwa si penghasut itu. Di dalam pasal 1 dikatakan, di dalam pasal 5 ayat 1-12 dimunculkan juga lagi kata itu. Dari golongan orang Yahudi. Jadi ini penginjil lain, orang Yahudi juga. Tapi Injil yang diberitakannya berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Apa yang diberitakan penginjil lain ini, si penghasut ini? Mereka bilang bahwa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menyelamatkan. Iya benar, masih mirip beritanya. Tapi tidak mungkin terjadi yang namanya one family. Nggak bisa, karena apa? Yang pertama kali terima janji itu orang Yahudi dari keturunan Abraham. Jadi kalau ada orang-orang Yunani jadi Kristen, terima Yesus, oke, kamu diselamatkan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus melakukan ritual Yahudi lebih dahulu, baru kamu menjadi golongan one family keluarga kerajaan Allah. Yaitu untuk apa? Kamu harus sunat, kamu harus puasa, kamu harus menjalankan seluruh tuntutan Taurat dari hukum Musa. Kalau enggak bisa. Nah di sini orang orang Yunaninya mulai gentar. Loh katanya terima Yesus, sekarang harus lakukan ini, harus sunat enggak, harus gini enggak, harus gitu enggak. Mulailah pecah gereja pada saat itu di Galatia karena pengkabar Injil palsu ini. Jadi mereka non Yahudi hanya bisa masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah kalau mereka mengikuti hukum Musa, harus sunat, harus menjalankan Taurat dan selain sebagainya. Maka yang menjadi isunya dalam surat Galatia ini adalah yang dimaksudkan orang-orang non-Yahudi ketika mereka dimasukkan sebagai anggota penuh dari umat Allah. Maka pertanyaannya, apakah setelah mereka menjadi percaya terima Yesus, mereka harus memiliki penanda identitas keagamaan? Karena memang pada zaman itu setiap agama punya penanda identitasnya. Orang Yahudi, mereka menjadi agama Yahudi, penanda identitasnya apa? Sunat. Agama lain ada yang pakai anting, oh itu agama tertentu. Ada yang ditentukan dengan bajunya tertentu. Oh kalau dia sudah pakai jubah itu bukan hanya sukunya, itu agamanya. Ada penanda-penanda identitasnya secara fisik. Maka dalam hal ini pertanyaan orang-orang Yahudi Kristen tanda petik ini bilang, "Yo orang Yunani mau masuk kami, apa penanda identitasnya?" Enak banget lu bilang terima Yesus lalu lantas lu masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Gak bisa, harus ada penanda identitasnya. Nah penanda identitasnya apa?
menurut hukum Musa yang diberikan dari Abraham, sunat, harus sunat. Nah, ini yang terjadi isunya. Maka disinilah Paulus menuliskan surat ini karena akhirnya ada begitu banyak orang-orang Yunani yang mulai menarik diri. Bukan karena mereka tidak mau sunatnya, tapi mereka mulai mempertanyakan ternyata bukan karena anugerah. Ada ritual-ritual juga yang harus dipenuhi baru saya selamat. Loh, apa bedanya dengan agama-agama lain? Nah, ini mulai keguncangan, sebagian orang bentur, akhirnya membentuk gereja yang terpecah, atau ada yang orang mulai meninggalkan iman karena pemberitaan ini. Ini yang terjadi. Maka Paulus menuliskan suratnya dengan menjelaskan kembali apa yang dilakukannya. Nah, kalau kita lihat susunannya Bapak Ibu sekalian, mulai dari pasal 1 Paulus menuliskan kitab Galatia, ini surat yang paling aneh. Karena apa? Tidak ada salam-salam berkat. Surat yang paling keras dari 13 surat Paulus adalah surat Galatia. Di dalam surat Korintus itu jemaatnya rusak loh, gak karu-karuan. Bahkan ada anak yang tidur dengan istri papanya. Betapa brengseknya ini jemaat. Tapi masih tetap Paulus memberikan salam kepada jemaat Korintus. Hai orang-orang kudusnya Tuhan. Masih ada kalimat kayak gitu. Di dalam kitab Galatia cuma sepenggal kata, 1-2 kata langsung hantam dengan kalimat keras. Wah, apa-apaan Paulus begitu kerasnya dengan hal ini. Karena bagi dia perpecahan gereja menjadi isu yang paling besar. Perpecahan gereja, isu tentang doktrin gereja menjadi isu yang sangat serius bagi Paulus. Itu sebab dalam hal ini kalau kita melihat susunan suratnya dimulai dari mana? Dari pasal 1 Paulus memulai dengan teguran yang amat keras kepada penginjil palsu. Bahkan dia mengatakan langsung dari pasal 1, terkutuklah jika ada orang yang mengkabarkan Injil selain daripada yang kuberitakan. Gak peduli kamu siapa, mau kamu malaikat sekalipun, orang siapapun, kalau kau kabarkan Injil yang lain, terkutuklah. Saudara-saudara sekalian, kalimat kayak gini gak bisa dikumandangkan lagi kan pada zaman ini. Kalau ada penginjil yang bilang, kalau ada penginjil yang memberitakan kabar Injil selain dari kabar Injil Alkitab, terkutuklah. Wah, pemecah gereja. Lah justru Paulus keluarkan kalimat ini karena kalimat-kalimat pemecah gereja yang selalu kompromi dengan segala teologi. Gak bisa, saudara-saudara, gak bisa. Maka ini yang namanya gereja bukan menjadi diktator atau merasa diri paling benar, tapi untuk setia kepada kebenaran. Maka Paulus mengatakan, gak bisa ada Injil yang lain. Maka dia menegur penginjil palsu. Setelah itu dia menyatakan tentang kerasulannya. Lo ngapain dia bicara tentang kerasulannya? Narsis. Udah lagi marah-marah lalu bilang, aku ini rasul loh. Ini lagi orang yang lagi ngambek. Bukan, saudara-saudara sekalian. Paulus menceritakan tentang kerasulannya supaya jemaat sadar. Siapa yang berotoritas? Kalimat siapa yang harus didengar? Maka dia menyatakan kerasulannya, legitimasinya dari mana? Dari para rasul. Para rasul mengakui kerasulanku karena aku bertemu dengan Kristus dan Kristus yang menyatakan kebenaran kepadaku. Maka ketika aku katakan kepadamu, ini kebenaran yang sah karena aku mendapatkannya dari Kristus dan apa yang kukatakan sama dengan rasul-rasul yang lain. Maka ketika ada Injil yang lain yang berbeda dari rasul yang lain, berarti ini bukan dari Kristus. Maka itu adalah pemberitaan Injil yang terkutuk. Maka engkau mendengarkan Injil yang seperti itu. Engkau mau mengikuti Kristus atau engkau lari daripada Kristus. Nah, ini maksudnya Paulus menyatakan tentang identitasnya. Setelah itu baru dia mulai menjelaskan ulang Injil yang telah dinyatakannya dahulu waktu dia tinggal bersama jemaat di situ. Apa arti Injil? Apa Injil yang sejati yang telah kuberitakan dahulu, sekarang kuberitakan lagi kepadamu. Nah, ini maksudnya dia ya. Dan pada bagian ini sekarang kita khusus melihat bagian nasihatnya pasal 5 yang disebut sebagai instruksi etis yang mengikuti aturan atau teologi yang dibangunnya. Gereja yang benar, Injil yang benar itu ini. Karena itu ini yang harus kamu lakukan. Pasal 5 sampai pasal 6. Begitu ya. Jadi sekarang sebelum kita melihat instruksi etis ini, mari kita lihat bangunan teologi atau proposisi teologi yang dibangun Paulus dari pasal 2 sampai pasal 5. Nah, ini yang saya bilang belajar tadi itu ya. Pelan-pelan, lihat lagi. Jadi struktur kota Galatianya, struktur teologis yang dibangun Paulus di dalam jemaat Galatia. Apa yang menjadi proposisi teologisnya? Sekarang kita lihat ya, dari pasal 2 khususnya, mari kita baca sedikit. Supaya kita nggak terlalu teologis, teori-teori, tapi benar-benar kita lihat kepada ayatnya. Saya bacakan ayat 16. Sebenarnya kalau kita lihat pasal 2 dari ayat 16 sampai ke 21 itu clear sekali, tapi paling clear itu ayat 16. Sama-sama kita baca yuk sambil pahami ya. Galatia pasal 2 ayat 16 inilah dasar teologis yang paling clear untuk menyatakan keselamatan dalam anugerah. Sama-sama baca 3 ya.
Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. 2 kali ditekankan. Apa yang mau ditekankan di sini? Bahwa yang pertama, Paulus mengatakan berita Injil itu adalah orang diselamatkan, orang dibenarkan bukan karena melakukan ritual-ritual, bukan karena Taurat, bukan karena sunat, bukan karena dia berpuasa, bukan karena dia bisa memberikan kurban dan segala macam. Tapi kenapa orang diselamatkan? Karena oleh iman dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam terang surat yang lain Paulus bilang kan, iman itu bukan dari usaha kita tapi dari anugerah Allah. Nah, makanya muncul sola gratia. Saya selamat hanya gara-gara saya beriman kepada Kristus. Tapi ketahuilah, saya beriman kepada Kristus pun itu anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8. Jadi saya bukan dari inisiatif saya beriman karena saya sudah mati dalam dosa, tapi dihidupkan kembali, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka saya dimampukan untuk percaya kepada Kristus. Saya beriman, itu karena anugerah Allah. Dan setelah saya diselamatkan, saya mendapatkan keselamatan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Disitulah identifikasi bahwa Kristus berdiam di dalam saya. Ayat 20, saya bacakan buat kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini satu teologi lagi, tapi kita nggak bahas sekarang di dalam kajiannya. Kekristenan itu bukan hanya belajar tentang beriman kepada Kristus. Semua agama selalu punya konsep beriman kepada subjek tertentu. Tapi Paulus mengatakan konsep iman Kristen itu penekanannya bukan beriman kepada, tapi beriman di dalam. Aku beriman di dalam Kristus. Artinya aku beriman kepada Kristus karena Kristus yang di dalam aku. Jadi bukan karena inisiatifku yang beriman kepada dia, tapi di dalam Kristus aku menjadi di dalam Kristus, union with Christ. Aku dilahirbarukan Roh Kudus, Kristus di dalam aku, maka aku bisa beriman kepada Kristus. Nah, itu satu kajian lagi dalam doktrin keselamatan. Kita nggak bahas itu. Sekarang kita by assume seluruh jemaat di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus karena Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Nah, Paulus mengatakan karena Kristus telah berdiam di dalam kita, maka hal yang paling indah adalah apa identifikasi identifikasi Kristus berdiam dalam kita, bahwa kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu berdiam dalam kita. Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal sebagai pribadi yang aktif dan efektif menggerakkan hidup kita untuk terus berjalan dalam kehidupan, untuk berjalan dalam kebenaran. Ayat 20 tadi. Jadi Paulus mau kasih tahu. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam pembahasan kita. Saudara-saudara sekalian, penanda identitas agama-agama itu ditandai dengan hal-hal fisik, sunat, pakaian tertentu dan segala macam. Tapi ketahuilah, penanda identitas kehidupan Kristen bukan penanda lahiriah lagi, tapi penanda identitas kehidupan Kristen. Apa tanda engkau menjadi orang Kristen? Apa tanda engkau menjadi orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Hidup di dalam Roh. Ini kalimatnya. Sesederhana ini. Jadi orang yang hidup di dalam Roh itu bagaimana? Nah, ini kajian kita berikutnya. Tunggu sampai ke situ ya. Tapi sekarang hal yang harus kita sadari adalah penanda identitas saya menjadi Kristen itu apa? Bukan sunat, bukan hal ini, bukan hal itu, tapi saya hidup di dalam Roh. Tentu kita harus menggali kajian hidup di dalam Roh itu bagaimana. Ada banyak sekali kajiannya. Tapi bukan berarti kita paling tidak harus dikelirkan dulu, kita tidak melakukan ritual-ritual tertentu untuk penanda identitas kita. Tapi kita hidup di dalam Roh. Dan gereja, dalam hal ini kita sebagai gereja yang hidup di dalam Roh, penanda identitasnya bagaimana? Kita menjadi orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Nah, ini stepnya. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 tadi ya, perhatikan sekali lagi, saya bacakan sekali lagi untuk kita nanti lihat. Di dalam ayat 6, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, hidup di dalam Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Identitas pertama keselamatan, ya sudah kita dimateraikan dengan roh, kita di dalam roh. Tapi menjadi tanda kita menjadi orang yang di dalam roh adalah kita menjadi orang yang hidup dipimpin oleh roh. Nangkap maksudnya ya? Nah sekarang itu yang dikatakan oleh Paulus bahwa kalau kita menjadi orang yang sudah dipimpin oleh roh, maka kita bebas dari hukum. Tetapi juga bukan berarti menjadi liar. Nanti akan kita kaji. Apa arti kebebasanmu? Apa arti kemerdekaanmu? Bukan menjadi sembarangan, tapi kamu menjadi orang yang akan menghasilkan buah. Oke, kita lihat tahapannya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita perhatikan susunan argumentasi yang dinyatakan oleh Paulus dalam surat ini. Dalam bagian akhir susunan teologisnya, sekarang kita masuk ke dalam pasal 5 ya secara khusus. Dari ayat 1 sampai ayat 12, sebelum kita ke ayat 13 itu, apa yang dikatakan oleh Paulus? Bahwa dia menyimpulkan seluruh dasar teologis. Jadi dari pasal 2 sampai pasal 4 dibangun seluruh struktur teologisnya. Nanti boleh baca di rumah. Disimpulkan di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 12. Baru setelah kesimpulan teologisnya muncullah praktika etisnya dari ayat 13 sampai yang 26 yang tadi kita baca. Nah sekarang kita lihat sekali lagi kesimpulan apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 12. Pertama, Paulus menekankan sekali lagi tentang tema kemerdekaan. Di dalam ayat 13 tadi dikatakan, kamu sudah merdeka dari segala tuntutan, kamu sudah bebas. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ayat 13-nya kan ya. Tapi mari kita lihat apa yang disebut dengan kebebasan itu. Pasal 5 ayat 2, saya bacakan buat kita semua. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu, dari ayat 1 deh, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Karena apa? Kamu telah merdeka. Merdeka dari apa? Dari segala tuntutan. Maka muncul ayat 2 dan ayat 4 yang menjadi tekanan yang kita pelajari hari ini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu, kalau kamu bilang kamu sudah bebas dari segala tuntutan, tapi kalau kamu masih mau menyunatkan dirimu, berarti apa? Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayat 4. Kamu jadi apa kayak gitu? Ayat 3 saya bacakan. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Berarti apa? Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Keras sekali loh, keras sekali. Jangan langsung literal ya. Orang tua yang di sini langsung pikir, wah cilaka anak saya sudah saya sunatkan, berarti nggak selamat nih. Bukan itu maksudnya. Anak saya juga saya sunatkan kok gitu. Tapi bukan demi tujuan keselamatan, bukan demi ritual tuntutan ini tuntutan itu. Kalau kita melakukan satu ritual demi keselamatan, itu yang namanya engkau melakukan tuntutan-tuntutan yang sebenarnya engkau sudah dilepaskan dari hal itu. Paulus bilang gak ada satu tuntutan ini tuntutan itu yang membuat engkau selamat. Kamu selamat hanya karena kasih karunia di dalam anugerah Allah. Maka jikalau kamu masih terus menerima ritual-ritual tertentu, ini yang disebut dengan Injil plus. Saya udah terima Yesus, iya gak cukup, kamu harus sunat. Kalau sekarang nggak pakai itu lagi, apa yang sekarang terjadi? Kamu udah terima Yesus, sudah harus tahap kedua. Setelah terima Yesus berarti kamu harus mengalami yang namanya, atau kamu terima Yesus kamu namanya mengalami lahir baru. Iya, belum cukup bro. Hah? Apalagi? Saya bilang ini saya pertama kali bertobat diajarkan dengan pengalaman seperti ini. Kamu harus masuk tahap kedua. Apa itu? Kamu harus mengalami doa pelepasan. Jadi setelah lahir baru belum dilepaskan. Oh belum, masih ada kerak-kerak di dalam yang harus dilepaskan. Setelah doa pelepasan apa? Tahap ketiga, kamu harus mengalami kepenuhan roh. Identifikasinya apa? Kamu harus bisa berglosolali sampai kepada mengalami Toronto blessing. Sampai gak sadar. Nah itu baru tahapan kerohanian. Identifikasi kerohanian yang bertumbuh adalah lahir baru, doa pelepasan, dipenuhi roh. Saya tanya, dasar Alkitabnya dari mana? Jangan tanya, taat. Wah cilaka, gimana kalau kayak gini? Gak bisa. Paulus bilang apa? Lah bukankah dikatakan Paulus di sini kalau kamu sudah di dalam Kristus, kamu sudah dilepaskan dari segala sesuatu. Lah kenapa harus ada plus-plus yang lain lagi? Dari mana dasar Alkitabiahnya? Justru Paulus bilang kalau kamu pakai cara seperti itu berarti kamu masuk lagi kepada kuk perhambaan, tambahkan sesuatu kepada Injil. Berarti pertama, kamu meratakan Kristus tidak cukup. Berarti kuasa Kristus itu nggak cukup, harus ada tambahan sesuatu dari kamu. Anugerah dari Allah
Allah, katakanlah itu 50% atau 90% atau 99%, whatever persennya, tetap ada berapa persen dari kamu untuk bereaksi, baru kamu dapat selamat. Dari Allah anugerahnya, baru sekarang kamu mau pelepasan, baru kamu dipenuhi. Kamu, tambah. Ini yang disebut Injil plus. Paulus bilang, mau Injil plusnya berapa persen, 0,1% pun, tetap engkau keluar dari kasih karunia. Berarti engkau sedang mengatakan apa? Kamu lepas dari Kristus. Karena apa? Sekali lagi, dengan cara seperti itu berarti kamu mengatakan Kristus tidak berguna bagimu. Nah ini yang makanya Injil yang ditambah-tambahi atau Injil yang diganti dari Alkitab, Paulus tidak bisa main-main. Terlalu mengerikan karena konsekuensi logis dari iman yang seperti ini begitu berbahaya. Tapi kita lanjut, sekarang kita lihat ya. Maka apa yang terjadi di sini? Maka Paulus mengatakan, itu sama saja membuat pekerjaan Kristus sama sekali tidak bernilai, karena kamu mengatakan kasih atau kuasa Kristus itu nggak sempurna, harus ditambahkan sesuatu. Dengan menerima berbagai macam itu, entah itu sunat atau sekarang yang namanya doa pelepasan dan sebagainya, sebagai bukti hubungan perjanjian kamu dengan Allah, itu sama saja kamu menempatkan dirimu di bawah kewajiban-kewajiban, di bawah ritual-ritual, kembali kepada perbudakan. Itu namanya kamu tidak hidup oleh iman dan hidup yang lepas dari Kristus. Ini tegurannya. Tetapi Paulus nggak berhenti di situ, argumentasinya nggak di situ saja. Paulus juga menekankan, kamu sudah bebas, iya, tapi bukan berarti juga jadi liar. Kalau nggak ada ritual, nggak boleh ini, nggak kerjakan itu, jadi liar dong? Enggak. Kamu bebas, tapi bebas kamu itu nggak liar. Ayat 13 tadi dikatakan, apa tanda kamu bebas? Pertama, kamu hidup oleh iman, dan apa tanda kamu hidup di dalam iman? Kamu akan mengungkapkannya di dalam kasih. Itu sebab ayat 14 mengatakan, dengan hidup demikian di dalam kasih, kamu menggenapi seluruh tuntutan Taurat. Kita hidup di dalam tuntutan Taurat enggak? Enggak. Tapi dengan hidup dengan kasih kita menggenapi Taurat. Iya. Maka maksudnya ya. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Jadi kita lihat sekarang isunya di dalam kitab Galatia itu ada dua isu. Isu pertama, di sisi pertama dalam penebusan Paulus mau clearkan konsepnya, orang yang telah ditebus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang merdeka, orang bebas. Tidak ada lagi tuntutan apapun yang membuat kita menjadi orang yang tidak selamat. Tidak ada satu tuntutan apapun yang harus kita kerjakan untuk membuat kita selamat. Kita sudah merdeka 100% karena kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi sisi keduanya, untuk melihat ini secara benar, sisi keduanya memang ada pertanyaan yang penting yang dipertanyakan oleh orang Yahudi. Kalau kamu sudah bebas, bagaimana dengan ketaatan? Bebasnya jadi liar dong. Nah ini isu keduanya. Jadi bagaimana menyimbangkan ini? Maka supaya orang tidak menjadi bebas yang liar, supaya orang tidak menjadi orang yang mengikuti keinginan-keinginannya, bagaimana dong? Nah isu ini juga terjadi sebenarnya di dalam orang Korintus. Orang Korintus itu dipengaruhi oleh filsafat, kemarin di dalam remaja ini belajar sedikit ya, filsafat Platonik. Yaitu apa? Ini sering kali orang Kristen belajar di dalam kekristenan dipengaruhi Platonik ya. Yaitu saya percaya Yesus, maka jiwa saya diselamatkan, tubuh ini binasa. Karena di dalam konsep Platonik, tubuh itu penjara jiwa. Jadi waktu kita selamat nanti apa? Kita mati, jiwa kita bebas dari penjaranya. Lalu kita masuk ke sorga. Seringkali kita kalimat kayak gini ya. Kita pikir ini Kristen. Ini Kristen yang sangat dipengaruhi oleh Platonik, Bapak Ibu sekalian. Bahaya sekali. Maka konsep kerohanian kayak gini, konsekuensi logisnya apa? Tanda orang rohani itu bagaimana? Selalu mengalami peristiwa yang namanya transenden. Jiwaku terangkat ke sorga. Kalau aku yang namanya kerohanian tertinggi, nanti aku ditarik Yesus minum-minum kopi bersama Yesus di sorga. Lalu tiba-tiba besok pagi dengar kesaksian, kemarin saya dapat nasihat dari Yesus. Dengar baik-baik. Spektakuler sekali. Firman Tuhan bilang itu bidat. Kenapa bidat? Yesus konfirmasi kalau kesaksian tunggal itu bidat. Yesus sendiri bilang kesaksianku valid. Karena apa? 3 saksi. Aku bersaksi, seluruh perjanjian lama bersaksi tentang aku, dan Bapa bersaksi tentang aku. Jadi aku bukan bersaksi dari mulutku sendiri, kesaksianku valid. Lah sekarang ada satu pendeta berdiri di mimbar sini, lalu saya bilang sama semua, dengar ya, tadi malam saya di hotel, jiwa saya terangkat ke sorga loh. Minum-minum kopi sama Yesus. Ini diingatkan, Bapak ini, berdosa kamu. Nggak usah dengar.
Karena memang yang kayak gitu spektakuler. Justru Yesus bilang, hati-hati, ada orang yang berkata aku di sini, aku di situ. Jangan dengar karena dia penyesat. Nah, hal yang sama yang dikatakan oleh Paulus dalam hal ini, saudara-saudara sekalian, bukan berarti kita menjadi sembarangan. Nah, tapi dalam Korintus kebablasannya adalah karena tubuh itu penjara jiwa, toh tubuh ini binasa, jiwa selamat. Selama jiwamu percaya Yesus, sekali selamat tetap selamat. Reform kan ya? Tapi jadi reform yang kebablasan, hyper Calvinis sekarang itu terjadi. Itu berkembang sekali di Singapura beberapa tahun yang lalu. Sekali selamat tetap selamat, maka kalau kamu main-main dalam dosa pun tetap selamat. Orang Korintus sudah mengalami ini. Kan selamat nih. Jiwa saya yang selamat kan? Jadi kalau tubuh saya main pelacur, enggak apa-apa. Karena ini binasa, enggak apa-apa. Yang penting jiwaku percaya Yesus. Gendeng. Orang gila. Nah, itu terjadi. Sedangkan di dalam jemaat Galatia ekstrimnya, karena yang kuat di sini adalah Yahudinya. Yahudi bilang, jadi liar lu, sembarangan lu, gak bisa kayak gitu. Makanya supaya ini berimbang, merdeka, terima Yesus merdeka, maka tanda kemerdekaan itu harus dengan cara apa? Ritual, sunat. Itu proposnya orang Yahudi, solusinya. Paulus bilang tidak. Yang satu ekstrim jadi bebas liar, tapi yang satu lagi jadi menghina kuasa Kristus. Nangkap maksudnya ya? Yang satu menekankan kasih Kristus tapi menjadi menghina kekudusan Kristus. Ini yang liar. Yang satu mengatakan bahwa Kristus saja tidak cukup, harus gini, harus gini. Berarti menghina kuasa Kristus. Yang ini menghina kekudusan Kristus, ini menghina kekuasaan Kristus. Lihat ya, perbedaan teologisnya ternyata mengalami satu destruktif yang begitu mengerikan. Nah, sekarang kita lihat di sini, maka solusinya adalah apa? Paulus jawab, bukan dengan ritual-ritual. Bahwa hanya dengan satu cara kita menjadi orang yang menghidupi kemerdekaan kita. Sekali lagi, apa yang dikatakan Paulus? Walking in the Spirit. Berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Berarti bahwa seseorang tidak lagi di bawah hukum. Engkau menjadi orang merdeka, tapi sekaligus juga kemerdekaanmu itu menjadi kemerdekaan yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk melawan daging, atau dalam artian melawan segala hawa nafsu. Ini yang dikatakan ayat 26 sama ayat 24. Saya bacakan sekali lagi buat kita ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena apa? Hidup oleh roh. Maka dalam hal ini saudara-saudara sekalian, saya clearkan di sini supaya kita masuk ke dalam kajian kita. Paulus mau bilang kayak gini, saya sudah selamat, satu kali selamat untuk selama-lamanya. Bukan karena perbuatan saya, bukan karena ritual yang saya lakukan, bukan karena Injil plus-plus. Injil murni, yaitu Kristus menyelamatkan saya. Bapa merencanakan keselamatan, Yesus menggenapi keselamatan, Roh Kudus melaksanakan keselamatan dalam hati saya. Satu kali, untuk selama-lamanya keselamatan ini tidak bisa hilang. Ya. Bukan berarti karena keselamatan ini tidak bisa hilang, maka saya menjadi sembarangan. Tapi juga bukan berarti karena saya selamat, maka saya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Bukan. Loh, jadi bagaimana? Bukan harus ini, harus itu, tapi juga bukan jadi sembarangan. Maka apa yang dikatakan? Kita menjadi orang yang dimerdekakan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran. Nah, ini yang di dalam teologi Calvin dikatakan third use of the law. Cara melihat hukum Taurat di dalam cara ketiga. Cara pertama, anti hukum Taurat. Nggak ada itu, kita bebas, liar. Cara kedua, harus jalankan Taurat gini. Oh, itu cara kedua. Cara ketiga, third use of the law adalah apa? Kita tidak buang hukum Taurat, tapi kita tidak menjadi orang yang diikat oleh Taurat. Lah lantas bagaimana? Taurat itu seluruh hukum perjanjian lama. Sebelum saya jawab ya, kalau gitu saya tanya dulu deh sama jemaat. Setelah kita diselamatkan, kita harus jalankan enggak? Tetap harus jalankan enggak 10 hukum Taurat? Loh, Paulus bilang diikat loh. Gimana? Paulus bilang itu jadi cermin. Calvin bilang itu jadi cermin. Artinya apa? Kita tidak memegang itu supaya kita selamat, tapi karena kita selamat, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengidentifikasi pertumbuhan kerohanian kita dengan melihat semuanya itu. Tapi bukan berarti, wah saya jalankan ini, saya harus jalankan ini supaya tetap saya selamat. Itu kembali kepada jatuhnya kepada Armenianisme. Saya udah terima Yesus, tapi kalau saya nggak lakukan ini, nggak lakukan itu, keselamatan saya bisa hilang. Itu ngawur. Paulus bilang tidak. Itu yang namanya pegang Taurat.
Atau semacam lagi, 1 kali selamat tetap selamat, sembarangan pun tetap selamat. Itu ngawur kata Paulus. Lalu bagaimana dong yang benar? Karena kamu tahu kamu selamat, 1 kali selamat tetap selamat, tanda identifikasi Roh Kudus berdiam dalam kamu akan dipimpin untuk menghidupi itu. Nah, di dalam etika Kristen, saya masuk sedikit lebih berat ya, yang muda-muda enggak ngerti enggak apa-apa, pelan-pelan. Di dalam etika Kristen, kita itu tidak menjadi orang, ini cara pembacaan third use of the law ya, kita tidak menjadi orang legalis. Harus gini, harus gitu. Tapi kita tidak juga menjadi orang yang sembarangan. Nah, di dalam menyikapi hukum, bagaimana kita menyikapinya? Ada enggak saat di mana orang Kristen akhirnya langgar hukum demi kebenaran? Berani bilang iya, tapi bilang iya kok kayak jadi salah gitu kan ya. Serba salah kan ya. Pada saat kapan saya harus melanggar hukum, pada saat kapan saya tidak melanggar hukum. Misalnya ada jawabannya dibikin secara etika. Kayaknya ini gampang, padahal dalam praktikannya nggak segampang itu. Misalnya anak dikatakan, saat kapan kamu harus menuruti orang tuamu? Kalau orang tua mengatakan yang tidak benar, jangan turuti. Kalau orang tua menyatakan yang benar, turuti. Akan bagus kan ya? Oh iya kata anaknya. Tapi waktu di rumah orang tuanya bilang, jadi ini benar atau enggak? Enggak tahu dia. Oh kalau yang ngomong kosong ya iyalah. Jangan bilang papa di rumah ya. Oh katanya papa dibilang enggak di rumah. Katanya jujur ya. Itu contoh kecil yang konyol lah. Tapi dalam fakta sehari-harinya, mama bilang kamu harus kayak gini. Ini benar atau enggak? Pokoknya mama sudah tahu kamu harus kuliah ini. Ini benar atau enggak? Hal-hal yang kayak gini bagaimana? Nah di dalam etika Kristen itu yang namanya hanya dengan pertemuan dengan kebenaran firman yang memimpin kebenaran itu, memimpin pikiran kita untuk mengambil keputusan dalam kebenaran. Ambil contoh, di dalam kekristenan itu ada yang namanya etika Kristen itu ada yang namanya pengambilan keputusan deontologi sama teleologi. Apa menaiki bumbu masak, saya kasih bahasa awamnya. Orang deonto mengambil keputusan berdasarkan aturan. Orang teleo mengambil keputusan berdasarkan tujuan. Singkatnya gini, kalau ada orang kecelakaan di jalan, tumpah darah dia, kita tergerak hatinya sebagai orang Kristen, mau tolong, sama-sama mau tolong nih. Semacam orang deonto, semacam orang teleo. Maksudnya apa? Sudah di mobil kita berdarah-darah, sedikit lagi mati, saya kencang. Aturan tulis 40 km per jam. Tabrak enggak? 60, 80. Di depan lampu merah. Tabrak enggak? Kalau enggak kutabrak, darah makin habis, enggak tertolong, mati nih. Orang deonto bilang, enggak bisa. Bersabar ya saudara, engkau dalam kedaulatan Tuhan. 40 km per jam. Ups, lampu merah, tunggu. Tahan, tetap bernafas. Orang deonto, dia punya kasih terhadap orang ini, tapi dia taat pada aturan. Semacam lagi, orang teleo, nggak bisa, ini orang sudah mau mati, saya harus tabrak. Din, lampu hazard, lampu apa, plek, pokoknya polisi, kecelakaan, wong sampai rumah sakit. Yang mana yang benar, deonto atau teleo? Nggak bisa bilang salah satu benar. Yang tadi dia mengikuti aturan, dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan kan ya. Tapi yang kedua, berdasarkan kemanusiaan dia berusaha berjuang. Yang mana yang benar? Responsibility before God, itu jawabannya. Bagaimana hatimu di hadapan Tuhan. Yang jadi masalah adalah kalau kita pegang salah satu, nanti semua aturan kita bablas. Orang teleo di gereja, cincai lah, nggak apa-apa, cincai, semua cincai. Itu orang teleo. Orang deonto, baru jemaat datang. Jadi asernya orang deonto. Tangan cuci. Pandemi, cuci. Sudah masuk, rapikan bajunya, boleh masuk. Ambil warta, naik. Langsung duduk ya, jangan kongko-kongko ribut. Ibadah itu menghormati Tuhan. Gak ada orang yang mau ke gereja. Nah gak maksudnya ya? Orang-orang yang kaku kayak gini ada juga di gereja kan ya? Tapi masalahnya selalu kita benturkan, saya tidak sedang membenturkan. Orang teleo belajar menerima orang deonto belajar menerima orang teleo. Sama-sama saling menajamkan. Yang kompromi orang deonto bilang, Mbok ya ada aturan sedikit. Orang teleo juga bilang, Mbok ya longgar sedikit. Sama-sama tarik ke tengah, tapi seturut dengan kebenaran. Tapi gak ada cara kayak gitu dalam gereja. Kaku lu. Lalu liberal lu, semua lu terima. Ya sudah, hancurlah gereja. Karena gak ada lagi kerinduan untuk tarik ke tengah. Mau sampai kapan?
Nah ini yang dikatakan oleh Paulus. Sepertinya kalau begitu berarti orang Kristen gak ada aturan pastinya dong, gak ada aturan bakunya dong. Oh tidak, kita sebagai orang Kristen harus masuk di dalam ranah hukum. Bentuk aturan, tapi bukan menjadi sebuah Taurat yang menyelamatkan, tapi menjadi sebagai guidance, cermin. Nangkap maksudnya ya? Nah ini yang dikatakan Paulus, kita tidak anti terhadap Taurat, tapi kita bukan menjadi orang yang diikat oleh Taurat, tapi menjadikan third use of the law, kata Calvin. Bagaimana melihat Taurat? Kita menjadi orang yang bersuka menjalankannya, bukan melihatnya menjadi beban, bukan takut kehilangan keselamatan, tapi menjadi orang-orang merdeka, menjadi orang-orang yang mau dibebaskan. Nah itu ilustrasi yang saya kasih tahu kemarin sama anak remaja di sini. Kayaknya 2019 saya bilang itu di sini. Dua orang bapak-bapak sama-sama bisnismen mau mengembangkan perusahaannya. Lalu cari investor-investor. Ya investornya juga mau masuk. Oh ini perusahaannya menjanjikan nih. Wah lalu meeting. Bapak A, Bapak B. Sama-sama sudah punya istri, sama-sama menikah. Bapak A ditawarkan. Oh kalau nanti kami yang masuk ini gini-gini berkembang perusahaan. Oke ya. Oke sekarang makan-makan. Ditawarin plus-plus. Nah ini kayak Injil plus-plus ya. Tapi ini plus-plus yang ngawur-ngawur itulah. Ditawarin mabuk, ditawarin perempuan. Bapak A ngamuk. Enggak. Bapak B ditawarin yang sama, enggak, ngamuk juga dia. Wah bingung, biasanya kita belum nawarin dia udah minta. Ini ditawarin pun ngamuk gitu ya. Hebat juga ini dua orang. Ditawarin lebih hebat lagi, ditawarin lebih mahal lagi. Pokoknya enggak, makin ngamuk, batal katanya. Udah, buat, batal lah. Ditanya sama Bapak A, kenapa you enggak mau? Biasanya kami enggak tawarin pun semua orang minta. Ini sekarang you enggak mau. Bapak A bilang, you enggak tahu di rumah istriku pegang parang. Bapak B bilang, you nggak tahu di rumah istriku menanti dengan kasih dan senyumnya. Mana yang anugerah, A atau B? Apakah karena anugerah saya jadi sembarangan? Enggak kan? Itu yang namanya menjadi cermin. Kasih itu yang membuat saya ingin kembali pulang. Nah ini yang menjadi gambaran yang digambarkan oleh Alkitab tentang kita menjadi orang Kristen. Tentu kita harus belajar seluruh tataran hukum, seluruh tuntutan hukum dan segala macam. Tapi ada saat-saat di mana kita memang menutup mata untuk aturan. Saya lupa siapa teolognya yang dari Jerman mengatakan, kutip dari Alkitab ya, orang yang tidak jujur tidak layak dapat jawaban yang jujur. Kalau dalam terang Alkitab, jangan kasih mutiara kepada babi. Nah ini satu pergumulan contoh ya. Ini debatable. Ini orang deonto sama orang teologi berantem lagi. Mau urusin gereja kan? Bayar nggak? Wah mateng nih pendeta tanya ini di mimbar gitu ya. Bayar nggak? Ada satu kali di mana di tempat, saya lupa nama kotanya. Saya berani bersaksi di sini. Saya lupa di kota mana. Bayar. Karena memang mereka tidak membutuhkan kebenaran. Tapi ada tempat di mana jangan bayar, berjuang. Tempat, maka itu tergantung bagaimana kita bergumul di hadapan Tuhan. Di Jogja, salah satu hal yang mukjizat yang paling aneh terjadi. Saya percaya jemaat sini sudah dengar kesaksian itu ya. Peraturan dari keraton, tidak boleh bangunan apapun di atas 16 meter. Ya ayolah, tanah udah seuprit, gak boleh bangun ke atas. Mau bikin ke samping gak bisa dapat. Surat izinnya pun setengah mati lah, piye ki. Bingung. Patong sudah gambar satu kali, gak bisa, terlalu kecil. Bangun 2 kali gak bisa, salib gak bisa. Ya sudah gugurkan, gak ada salibnya ke atas. Lalu bikin sampai 16 meter mentok, salibnya di tengah gedung itu. Wah gak bisa segala macam. Suddenly, entah bagaimana, aturan itu dicabut. Sultannya masih ada. Ya udahlah bangun setinggi-tingginya. Selagi masih ada, sudah bangun. Mau gimana lagi? Bangun. Tuhan pimpin. Nggak bayar. Mau siapa yang bisa bayar sultan? Presiden pun mau bayar dia nggak bisa. Dia punya kerajaan sendiri di situ kok. Namanya daerah istimewa kok. Cara Tuhan, saudara-saudara sekalian. Somehow kita nggak pernah bisa pikir. Maka kita tidak menjadi orang yang diikat oleh hukum, tapi kita tidak juga menjadi orang yang sembarangan dengan hukum. Hal yang sama di dalam aturan kehidupanmu. Engkau melakukan bisnismu. Bagaimana cara engkau berbisnis? Karena saya orang teleo, labrak semua. Tinggal Tuhan pukul bisnismu, gitu ya. Jangan resepsi khotbah ini berdasarkan apa yang kita mau. Lanjut. Oke, jadi clear dong sekarang. Karena semua kita sudah ngerti kok. Intinya gampang banget. Ternyata kita tidak menjadi orang yang diikat hukum, tapi kita juga jadi orang yang tidak sembarangan dengan hukum. Maka waktu kita membaca pasal 5 ini, instruksi etisnya ini adalah apa? Inti hidup orang Kristen itu dirangkumkan di dalam pasal 5 ini. Jangan hidup dalam kedagingan, tetapi hidup di dalam roh. Hidup dipimpin oleh roh.
Maka bagaimana caranya? Gampang dong, selesai, nggak usah khotbah-khotbah panjang-panjang tadi surat Galatia. Lalu bagaimana tanda hidup orang Kristen? Ya sudah, jangan ikuti ayat 19 sampai 20 rupa-rupa kedagingan. Aku nggak cabul, aku nggak ini, aku nggak ini. Lalu bagaimana? Supaya positifnya, hidupilah buah roh. Aku kasih, aku ini, aku ini. Jadi aku nggak kayak gini, aku kayak gini. Selesai kan? Oh tidak, itu justru pembacaan yang ngawur. Loh, kok ngawur? Mari lihat, saudara-saudara sekalian, apa ngawurnya? Pertama, perhatikan dari awal sampai akhir isu Galatia tadi dalam kehidupan Kristen bukan dalam kehidupan personal, pergumulan personal. Aku harus bagaimana, hitam putih, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak ada isu itu sama sekali dari tadi. Isu kitab Galatia adalah isu tentang apa? Gereja. Oke? Jadi kitab Galatia pasal 5 tidak boleh buru-buru dibaca di dalam isu personal. Jadi aku hidupku bagaimana ya? Nggak boleh ini, harus begini. Itu problem pertama. Langsung dibaca di dalam isu individu personalku. Padahal surat Galatia ini menegur konsep gereja yang terpecah. Karena ada golongan Yahudi, ada golongan Yunani, ada suku yang ditinggikan, ada superioritas yang merasa diri paling benar dan segala macam di dalam kelompok. Ini isu gereja, bukan isu personal. Jadi dalam hal ini yang mau dicatat di sini bukan urusan berkecamuknya satu pergumulan spiritual dalam hati saya secara personal, melainkan ini isu komunitas. Ini yang pertama. Yang kedua, problemnya adalah kalau kita tadi bacanya ini, oh ya udah selesai, jadi orang Kristen yang penting harus begini, enggak boleh begitu. Kalau kayak gitu lagi cara pembacaannya, berarti jatuh-jatuhnya kembali kepada yang tadi ditegur oleh Paulus, yaitu apa? Legalisme. Apa maksudnya? Berarti kalau saya sudah terima Yesus, saya harus gini, saya enggak boleh gitu. Berarti Injil plus plus. Nangkap maksudnya? Bingung. Jadi orang Kristen enggak harus gini, enggak harus gitu. Enggak. Paulus bilang kamu bebas. Perhatikan ini, teguran yang begitu keras. Guru sekolah minggu, hati-hati. Apapun makanannya, minumnya, teh botol, enggak usah sebut merek. Apapun khotbahnya, ujung kesimpulanmu hanya berhenti kepada ranah moral. Cilaka ajaranmu. Anak-anak dengar, seperti Abraham, maka kesimpulan pelajaran kita hari ini, engkau harus beriman seperti Abraham beriman. Pulang dia. Oke, saya mau beriman. Minggu depan ketemu lagi sama guru sekolah minggu. Bagaimana PR berimannya? Lemas dia. Aduh gagal, kemarin gak beriman, ada orang kayak gini aku takut. Oke, sekarang kita belajar dulu. Sekarang kita lihat seperti Musa. Seperti Musa harus berani, pulang. PR minggu lalu beriman, PR minggu ini berani. PR minggu depan seperti Daud kalahkan Goliat. PR minggu depan seperti Daniel katakan tidak kepada penyembahan berhala dan segala macam. 5 minggu dia gak ke gereja lagi. Kenapa? PR pertama belum dikerjakan. Berarti Alkitab bukan buku anugerah. Berarti Alkitab adalah buku beban. Harus ini, harus itu. Di mana dikatakan Injil membebaskan jika hidupmu harus gini, harus gitu. Sebaliknya, jangan kebablasan. Kamu bebas. Ya sudah, mau pergi ke pelacuran kek, mau ngapain kek, pokoknya bebas. Enggak, lihat ya, kembali lagi. Enggak ekstrim kiri, enggak ekstrim kanan. Lah solusinya bagaimana? Alkitab bilang, hiduplah dipimpin oleh roh. Lah hidup dipimpin roh kan jelas. Jangan ikuti kedagingan, hidupi buah roh. Selesai kan? Tidak, cara pembacaannya enggak seperti itu. Lah mulai pusing. Jadi Kristen itu bagaimana? Yuk kita lihat di dalam bagian terakhir ya. Nah ini cara pembacaannya. Untuk menggelisahkan kita, jadi enggak hanya udahlah pokoknya kasih saja saya poin langsung saya ngerti. Enggak, saudara-saudara, enggak sesederhana itu. Tapi mari kita lihat yang jadi rahasianya, bagaimana setelah saya diselamatkan, lalu apa yang harus saya lakukan? Apa arti hidup dipimpin oleh roh? Bagaimana saya menjalani kehidupan Kristen yang sudah ditebus? Ini rahasianya. Ayo sekarang kita lihat. Jadi pertanyaan yang kita mau jawab adalah, jadi apa maksud Paulus dengan kalimat perintah ini? Hiduplah oleh roh. Kalimat perintah loh ini saudara-saudara sekalian. Ya kalau kalimat perintah berarti harus gini, harus gitu lagi dong. Oh tidak. Karena apa? Hidup dipimpin oleh roh tersebut bukan dimaksudkan untuk Injil plus-plus seperti tadi. Bukan dimaksudkan seperti legalisme lagi seperti tadi. Tapi bukan juga kebablasan yang liar. Lantas bagaimana? Mari kita lihat. Supaya kita ngerti ini, kita ngerti di dalam konteks. Oke? Lihat ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tapi sebelum kalimat itu, muncul kalimat apa dalam ayat 16? Maksudku ialah, kalau sudah ada kata maksudku, summary.
Karena ada isu sebelumnya kan ya. Maka ini cara baca Alkitab. Jangan tarik ayat itu keluar dari konteksnya. Lihat konteksnya apa. Maksudku ialah, berarti lihat isunya apa. Ayat 15 saudara-saudara sekalian. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kalimat terjemahan lebih tepatnya. Tetapi jikalau kamu menjadi orang yang saling menggigit dan saling menelan, ingatlah kamu akan saling membinasakan. Maksudku ialah supaya jangan seperti itu. Hiduplah, apa dikatakan? Hiduplah oleh roh. Kembali di dalam ayat 26 ditekankan. Dari ayat 25 mirip, itu yang namanya metode sandwich. Diulang, ditekankan, diulang, ditekankan. Di dalam ayat 16 itu mirip ayat 25, ayat 26 mirip ayat 15-nya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita kiranya gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi maksud dari hidup di dalam roh itu berbicara tentang apa? Kehidupan dalam roh adalah kehidupan yang tidak saling memakan dan saling menelan satu sama lain. Kehidupan di dalam roh adalah kehidupan yang tidak gila hormat, tidak provokatif, dan tidak saling mendengki. Jadi kehidupan yang dipimpin oleh roh itu, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang harus dipimpin oleh roh, adalah kehidupan yang dipimpin untuk masuk ke dalam komunitas, one family. The family of God, keluarga kerajaan Allah. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Jadi isu perpecahan gereja menjadi isu yang sangat serius bagi Paulus. Jadi di balik isu gereja pecah, urusan uang lah, urusan apa dan segala macam, di balik itu ada urusan teologis, yaitu apa? Injil yang sejati tidak lagi dipegang. Maka saudara-saudara sekalian, bagaimana tanda kita menjadi orang yang bertumbuh secara rohani? Saya menjadi orang yang sudah dimerdekakan. Saya menjadi orang yang bebas. Apa tanda saya menjadi orang bebas? Apa tanda saya menjadi orang Kristen? Undangannya adalah apa? Masuk menjadi one family, menjadi gereja. Loh, jadi bukan urusan saya saat teduh, saya begini, saya begitu. Nanti dulu, mari kita lihat. Saudara-saudara sekalian, jangan salah mengerti saya. Bukan berarti urusan individu tidak penting. Bukan berarti yang namanya pertobatan pribadi itu tidak penting. Itu sangat penting. Individu tidak disingkirkan. Karena bagaimanapun juga yang namanya kita mengalami pertobatan atau lahir baru itu kan personal kan ya. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima Yesus, bertobat secara pribadi. Itu individu. Tetapi perhatikan sekali lagi, identifikasi saya sebagai pribadi yang mengalami lahir baru, tanda saya mengalami perubahan pertobatan dilahirbarukan Roh Kudus dimateraikan dalam diri saya itu apa? Ayat 13, sekali lagi baca ya, supaya itu terngiang dalam telinga kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Inilah arti keselamatan. Kamu sudah selamat. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan tanda identifikasi kamu menjadi orang selamat adalah apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercatat dalam satu firman ini, yaitu mengasihi. Kesimpulannya saudara-saudara sekalian, bahwa kita dibebaskan untuk masuk ke dalam apa? One family. Masuk ke dalam komunitas keluarga kerajaan Allah. Jadi tidak pernah yang namanya keselamatan itu berhenti kepada urusan pribadi. Karena bukan itu tujuannya. Tapi dalam konteks kehidupan kebebasan sejati dilakukan dalam apa? Kita menjadi budak kasih. Kita menjadi orang yang menyerahkan diri kita untuk tubuh Kristus. Kita menyerahkan diri kita untuk gereja Tuhan. Disitulah terbentuk, terbangun kerohanian. Gak ada yang namanya spiritualitas sejati tanpa komunitas. Omong kosong itu. Orang yang mengatakan saya punya saat teduh dekat dengan Tuhan tapi tidak ada urusan dengan gereja Tuhan, pasti ini saat teduh palsu, pasti palsu. Tapi orang yang juga terus melayani, tidak punya persekutuan dengan Tuhan, ini cari muka. Tapi orang yang hidup menyerahkan diri dalam gereja Tuhan adalah orang yang mengerti bagaimana bergumul di hadapan Tuhan. Maka ini namanya gereja. Kebebasan kita tidak netral, saudara-saudara sekalian. Tapi kebebasan kita juga bukan kebebasan untuk mengerjakan tuntutan kewajiban keagamaan, sunat, ritual ini, ritual itu. Tapi sebagai orang yang telah dibenarkan di dalam iman, justification, pembenaran. Di dalam Roma dikatakan apa? Arti kita dijustifikasi sebagaimana Abraham dari perjanjian lama dijustifikasi. Pembenaran, justification by faith. Artinya kita diterima masuk menjadi menerima covenant membership, yaitu untuk kita masuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Tapi bagaimana kebebasannya diekspresikan?
dengan cara dalam hubungan relasi antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. 2 hukum kasih di dalam Matius. Dalam hal inilah seluruh hukum digenapi. Sekarang kita perhatikan sebagai kesimpulan pada hari ini. Apa yang disebut dengan kalimat imperatif, hiduplah dipimpin oleh roh. Lalu disusul dengan peringatan yang diberikan Paulus tentang kedagingan dan buah roh. Ini maksudnya apa, saudara-saudara sekalian? Dalam ayat 15, kedagingan itu kata Paulus apa? Jangan kamu hidup dalam kedagingan. Ini isunya tentang bentuk perselisihan dalam komunitas, di mana orang-orang percaya akhirnya jadi saling menggigit dan saling memakan. Maka kamu tidak menjadi bebas, tapi itu kebebasan yang liar. Jadi isu kedagingan di sini bukan bersifat kedagingan tentang internal dalam hati saya secara pribadi saja, tapi ini isu di dalam gereja tentang bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang memampukan kita hidup sebagai gereja, sebagai komunitas, sebagai one family. Nah, di sini kita melihat, makanya Paulus melanjutkan ayat 19 sampai 23 itu, Paulus mengkontraskan 2 cara hidup. Pertama, 15 daftar kejahatan, kedua, 9 kebajikan yang merupakan aspek dari 1 buah roh. 1 buah, bukan 9 buah. Maka kedua daftar ini disesuaikan dengan situasi jemaat Galatia, seperti yang muncul dalam isu ayat 15 tadi. Jadi ini bukan daftar tetap, hanya ini rupa-rupa kedagingan dari ayat 19 sampai 20. Karena ingat, di dalam ayat 21 kan dikatakan kedagingan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti masih banyak daftar lain yang tidak dimasukkan oleh Paulus. Tapi ini untuk mengcounter pikiran jemaat Galatia yang sudah rusak. Sebaliknya juga aspek buah roh bukan hanya 9 ini saja. Ada banyak lain aspek buah roh yang gak dimasukkan oleh Paulus. Ini hanya sebagai representatif. Ambil contoh, kerendahan hati gak masuk di sini kan? Tapi rendah hati itu bagian dari buah roh sebenarnya. Jadi ini bukan list total, list final. Ini sebagai representatif untuk mengkoreksi kehidupan jemaat di Galatia. Maka sekarang mari kita lihat kedua daftar ini. Yang pertama, 15 daftar kejahatan di dalam ayat 19 sampai 21. Sebenarnya ini bukan sekedar yang Paulus ingat apa ya, kedagingan, nyontek, ini yang mana aku ingat kutulislah. Bukan. Ini mengkoreksi pikirannya jemaat Galatia karena ternyata kalau kita lihat pembagian 15 daftar kejahatan ini dibagi atas 4 kategori. Kategori pertama, larangan tentang seks, 3 peringatan. Jangan percabulan, jangan kecemaran, jangan hawa nafsu. Urusan tentang seks. Kategori kedua, larangan tentang penyembahan. Jangan penyembahan berhala, jangan sihir. Larangan kategori ketiga, kerusakan dalam relasi komunitas. Mulai dari perseteruan sampai kedengkian, 8 peringatan. Larangan bagian keempat, ekses hal yang melampaui batas, cuman 2, kemabukan dan pesta pora. Seks terlarang 3, penyembahan terlarang 2, kerusakan dalam hubungan 8 peringatan. Lalu hal yang lain yang melampaui batas 2 peringatan, kemabukan dan pesta pora. Jadi sekali lagi maksudnya apa? Justru yang mau ditekankan di sini yang paling mencolok 8 dari 15 peringatan adalah tentang dosa perselisihan, tindakan atau motivasi yang mengungkapkan kerusakan dalam kehidupan komunitas sebagai keluarga kerajaan Allah. Dan daftar pertama ini diakhiri dengan peringatan eskatologis. Mereka yang melakukan hal ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Bukan berarti kita orang Kristen keselamatannya bisa hilang karena kita jatuh ke sini. Bukan, justru Paulus mau menekankan ini tanda kehidupan orang di luar Kristus. Maka ini jadi cermin, kalau engkau sudah di dalam Kristus, lihatlah, hiduplah dalam komunitas, maka komunitas itu yang akan yang saling mengikis, yang saling mendoakan, yang saling bertumbuh bersama untuk engkau dimampukan menanggalkan semua ini. Engkau gak bisa listkan ini dalam kehidupan proyeksi kerohanian pribadimu tanpa komunitas. Pokoknya saya berjuang secara pribadi, saya listkan ini, saya gak boleh 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 ini, saya gak boleh. Legalis lagi saudara-saudara sekalian. Tapi engkau serahkan dirimu ke dalam gereja Tuhan, engkau tahu peringatan Tuhan gak boleh ini, maka itu yang akan mengingatkanmu, itu yang akan menggelisahkanmu. Oh iya, saya gak boleh percabulan, saya di dalam keluarga kerajaan Allah, saya dalam kekudusan. Oh iya, saya gak bisa menjadi mendengki atau memecah. Karena apa? Saya menyerahkan diri saya untuk ditebus menjadi anggota keluarga kerajaan Allah sebagai tubuh Kristus. Inilah artinya gereja. Ada tangan, ada kaki dan segala macam. Berbeda-beda, tapi satu sama lain ada untuk kepentingan tubuh yang dipimpin oleh kepala. Gak ada tangan hanya ada untuk tangan. Tangan ada untuk tubuh. Sebaliknya, semua ornamen dalam tubuh kita ini ada untuk melayani tubuh. Dan disitulah ketika sang ornamen ini ada untuk tubuh, maka tubuh akan melayani dia untuk dia bertumbuh. Tapi dia bertumbuh bukan untuk dirinya sendiri, sama-sama bertumbuh untuk kepentingan tubuh. Saudara-saudara sekalian, kerohanianmu akan bertumbuh ketika engkau masuk dalam gereja Tuhan.
Pasti tidak enak. Lah pasti namanya bertumbuhkan. Ada saat dimana kita luka, maka tubuh yang akan melukai kita untuk membersihkan luka itu dengan luka untuk menyembuhkan. Tapi disitulah kita sama-sama bertumbuh. Lalu ada orang bilang, oh enggak, saya kerohanian saya, spiritualitas saya bertumbuh. Gereja ini aduh lambat sekali bertumbuh. Saya tetap di gereja ini, tapi saya bertumbuh sendiri. Jangan-jangan engkau cancer, engkau tumor. Engkau tubuh, sehat, tapi suddenly tiba-tiba ada satu yang bertumbuh di sini. Wah keren banget, tumbuh dia loh, keren. Kau pasti cepat-cepat ke dokter untuk bilang, angkat ini. Maka di dalam gereja Tuhan ada orang mengatakan saat teduhku, personalku, spiritualku bertumbuh. Orang di gereja ini gak ada yang bertumbuh. Engkau kansernya. Gak bisa saudara-saudara. Ketika saya mengatakan saya bertumbuh dalam pergumulan saya dengan Tuhan. Apa yang saya bergumulkan dengan Tuhan? Pergumulan saya di tengah-tengah gereja. Tuhan, aku sakit hati. Kenapa dia bilang begini? Tapi aku bergumul dengan Tuhan. And then dari situ aku datang lagi. Aku bersekutu dengan dia karena aku datang sama Tuhan. Meresikokan diriku untuk ketemu lagi dengan dia. Disitulah kerak yang namanya kedengkian, kemabukan, iri hati, amarah semakin dimurnikan. Karena dalam komunitas. Ini sekarang gak ada komunitas. Ditanya, kamu pernah iri hati gak? Oh gak pernah. Kamu pernah dengki gak? Gak pernah. Bagus sekali kerohanianmu. Ya karena saya gak pernah bersentuhan dengan orang. Ya rupamu lah. Lu gak pernah iri hati karena gak bersentuhan dengan orang lain. Bukan berarti lu gak pernah iri hati. Lu menutup diri untuk bertumbuh. Itu bukan bertumbuh namanya. Itu jalan di tempat namanya. Maka kita bilang, oh yang penting perpuluhanku jalan. Yang penting persembahanku jalan. Yang penting aku datang dan pulang. Emangnya gereja itu bioskop? Emangnya Tuhan butuh uangmu? Tuhan gak butuh uangmu dan Tuhan gak butuh engkau. Tapi Tuhan mengundangmu untuk masuk dibentuk dalam gereja Tuhan. Ya ini yang namanya hidup dipimpin oleh Roh. Terakhir, saudara-saudara sekalian, maka dalam hal ini juga daftar peringatan berikutnya, yaitu 9 aspek dari buah roh, representatif bukan penuh. Hal-hal ini tidak dimaksudkan dengan kehidupan internal lagi dalam individu. Pokoknya saya listkan lagi, saya harus kasih, saya harus sukacita, enggak. Tapi saya ingat ini menjadi daftar kebajikan yang akan Tuhan pimpinku hidupi di dalam komunitas. Saya masuk ke dalam gereja Tuhan, di situ Tuhan akan memenuhiku dengan kasih. Di situ Tuhan akan memimpinku untuk menghidupi kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya sampai pada penguasaan diri. Semua itu akan menjadi terproses dalam diriku secara individu di dalam komunitas. Gak pernah itu list pribadi, gak ada itu. Nangka maksudnya ya? Tapi jangan pulang dari sini, berarti saya gak perlu kasih, saya gak perlu kasih sukacita dan segala macam. Bukan, jangan balik lagi ke situ. Saya gak legalis, tapi saya gak buang. Tapi saya hidupi itu di dalam gereja Tuhan. Tidak mungkin engkau bertumbuh secara rohani, tidak mungkin engkau menjadi seorang yang mencintai Tuhan kalau engkau tidak masuk ke dalam tubuh Kristus. Karena disitulah tangan menjadi tangan ketika dia ada di dalam tubuh. Ketika tangan saya ini saya amputasi potong, bentuknya tangan, tapi dia bukan lagi tangan. Dia hanya seonggok daging yang tinggal tunggu membusuk. Ketika engkau mengatakan engkau Kristen, engkau tetap datang ke gereja, tapi engkau tidak memberi dirimu ke dalam gereja Tuhan. Engkau seonggok daging yang menunggu waktu membusuk. Ini kerohanian kita. Tapi ingat, semua itu menjadi berfungsi ketika itu kembali kepada kebenaran. Saya pinjam kalimat dari Pak Tong di dalam dasar dari gereja ini. No one come to contribute, no one come to help. Everybody come to learn, everybody come to serve. Bertumbuh, belajar, menyerahkan diri untuk bertumbuh bersama, untuk menjadi orang yang diutus bersama. God calls you in to send you out. Untuk bertumbuh bersama, bukan bertumbuh satu, bertumbuh bersama. Nanti dalam PA kita akan pelajari itu. Lalu untuk diutus bersama. Saat itulah gereja itu diberkati Tuhan. Jadi gereja ini bukan milik satu pendeta yang atur semua. Gereja ini bukan milik satu pengurus yang atur semua. Gereja ini bersama-sama sebagai tubuh. Memang ada yang lebih kelihatan superior, tangan lebih superior karena mengerjakan semuanya. Ada bagian tubuh yang gak terlalu penting kelihatannya, alis. Apa sih pentingnya? Gak ada alis juga gak ada masalah kan? Tapi coba nanti cukur alismu, pasti gak berani keluar rumah, pasti. Gak pede, ada tangan kan? Gampang kan? Tapi gak ada alis, gak jadi deh. Gitu. Kenapa? Akhirnya pikir, tato alis lah inilah, demi hanya ini, gak ada fungsi kelihatannya. Tapi itulah fungsinya. Hanya pemanis, tapi begitu seriusnya. Lihat kan ya? Saudara-saudara kan somehow engkau berpikir engkau gak punya signifikansi apa-apa dalam gereja Tuhan. Bukan signifikansimu, no one come to help and contribute. Everybody come to learn. Dari situ engkau akan mengerti porsi apa yang Tuhan hidangkan kepada kita. Mungkin kita hanya jadi kuku, mungkin kita hanya jadi kelingking, mungkin kita jadi tangan atau jadi apapun itu. Tapi semuanya untuk kepentingan tubuh. Ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Tapi 2 talenta mengerjakan 2 talenta, 5 talenta mengerjakan 5 talenta. Pujiannya sama. Maka terpujilah Allah.
Undangan itu diberikan kepadamu sebagai gereja sekarang, saudara-saudara sekalian, bukan untuk engkau datang duduk diam di sini dengar puas lalu pulang. Engkau tidak diundang datang untuk menjadi penonton. Engkau diundang untuk menghidupi panggilan menjadi keluarga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon belas kasih-Mu. Apa arti kami menjadi gereja? Bahwa kami bertumbuh bersama dalam kebenaran. Apa arti kami menjadi gereja? Apa arti kami diselamatkan? Bahwa kami diundang masuk menjadi keluarga kerajaan Allah, yang darinya kami menjadi alat kemuliaan Allah, menjadi saksi Tuhan, menjadi pewarta kerajaan Allah, sehingga lingkungan di sekitar kami, dunia boleh melihat kemuliaan Kristus terpancar dari kami sebagai gereja yang bertumbuh bersama dan diutus bersama. Gereja ini Tuhan Engkau telah berkati. Di dalam transisi pandemi menuju sekarang ini kami kembali ke dalam ibadah fisik. Di dalam pergumulan ke depan gereja ini yang Tuhan berikan anugerah yang begitu besar untuk tempat yang baru, untuk gedung yang akan dibangun, untuk jemaat bersama-sama membangun. Dimulai dari kami menjadi orang-orang yang dipanggil sekarang dan akan menjadi menjalar untuk menarik jiwa-jiwa yang lain. Biarlah kiranya kami dengan segala kegentaran berani berkata, di sini kami, bentuklah kami menjadi one family, tidak menjadi diri superior, tidak menjadi diri inferior, tidak menjadi orang yang merasa paling penting, tidak menjadi orang yang tidak penting, tapi bersama-sama dalam kerendahan hati bertumbuh bersama, melayani bersama di dalam porsi yang Tuhan percayakan kepada kami. Jadikan kami gereja-Mu yang benar, jadikan kami tubuh Kristus yang dalam satu kesatuan berjalan dipimpin oleh kepala yaitu Kristus. Jadikan kami keluarga kerajaan Allah menjadi saksi Tuhan di kota Palembang ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.